Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, beserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, ya, kekuatan, dan tentunya hidayah dari Allah, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam kajian virtual pada pagi hari ini. Oke, saya akan share screen dulu materinya. Oke. Nah, insya Allah pagi ini kita akan diskusi, bincang-bincang begitu, tentang kaya atau miskin itu hanyalah alat uji. Mungkin teman-teman yang khususnya yang menggunakan kacamata gitu ya. Nah, dulu saat mau menggunakan kacamata mungkin pernah diuji ya dengan tulisan-tulisan yang jaraknya cukup jauh, masih bisa terbaca atau tidak. Kemudian kalau teman-teman yang banyak bergulat di bidang statistik, ya, kita menganggap bahwa sebuah data itu harus diuji dengan alat uji yang tepat. Apakah datanya itu parametrik apa non parametrik? Ya. Kira itulah yang disebut sebagai alat uji. Nah, kaya miskin itu ternyata bukan sesuatu yang melekat pada seorang hamba, tapi di situ hanya sebagai ya semacam alat uji untuk menguji bagaimana kekuatan dia, bagaimana keimanan dia. Baik, kita mulai saja. Jadi nanti ada sedikit pengantar, kemudian kita akan sama-sama melihat siapa sebenarnya yang lebih utama, apakah orang kaya atau si miskin. Kemudian nanti bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, kaya atau miskin itu hanyalah alat uji, kaya miskin hanyalah sementara. Nah, nanti pada akhirnya siapa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Jadi kalau dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman sekalian, itu dijumpai istilah stratifikasi. Ya, ini saya kira kita sedikit belajar tentang sosiologi ya. Nggak apa-apa ini, orang-orang sains belajar sosiologi ya. Ini berasal dari bahasa Yunani, artinya stratum atau lapisan. Jadi, kalau stratifikasi sosial berarti lapisan sosial. Nah, kalau di India itu social stratification itu identik dengan kasta. Kira-kira seperti ini bentuknya, piramida kasta. Jadi yang paling tinggi itu disebut Brahma. Ya, itu biasanya diisi oleh guru, dosen, intelektual, kemudian ulama atau kalau mereka ya pemuka agama begitu ya. Kemudian di bawahnya ada level namanya kesatria. Nah, ini biasanya pahlawan, tentara, kemudian pejabat, presiden atau apalah gitu ya. Kemudian ada Vaisyas. Ya, Vaisyas ini pengusaha. Nah, pengusaha. Kemudian yang terbawah, kasta yang terbawah menurut mereka adalah Sudra. Ini kastanya para pekerja, buruh dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di India, hal ini masih terjadi. Jadi kalau di India itu kita ketemu Anda dari kasta apa, Brahma, wah itu orang langsung angkat topi lah kira-kira begitu. Masih terjadi seperti itu. Nah, pelapisan sosial yang sifatnya hierarkis dari atas ke bawah, ada upper castes sama backward classes gitu ya. Ada kasta bawah dan kasta atas itu disebabkan oleh apa? Oleh perbedaan kedudukan seorang baik dari segi keilmuan, kekuasaan ataupun kepemilikan terhadap harta. Jadi ya kemungkinan hanya 3 itu kalau kita cermati. 3 itu ada rujukannya. Ya, kalau keilmuan itu rujukannya pada gelar pendidikan, meskipun itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian kekuasaan mengacu pada kewenangan,
semakin dia berwenang berarti semakin dia berkuasa. Kalau kekayaan dilihat dari berapa harta bendanya, berapa tabungannya, berapa saldo depositnya, berapa rumahnya, dan sebagainya, kendaraannya. Nah, sehingga muncul kemudian di masyarakat itu istilah pintar, bodoh, gitu ya. Ada pejabat, ada rakyat biasa, ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, saya kira kita ambil hikmahnya saja bahwa hal ini adalah pertanda bahwa segala sesuatu itu punya couple ya, punya pasangan. Sama halnya seperti makhluk ciptaan Allah. Ya, manusia ada pasangannya, hewan ada pasangannya, kupu-kupu ada pasangannya, tumbuh-tumbuhan ada pasangannya, ya semua ada pasangannya. Dan itu saling melengkapi satu sama lain. Ya. Kalau orang semua kaya nanti repot juga kan. Ya, siapa yang jadi mustahiknya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, saya kira itu saja pengantarnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan yang utama. Jadi siapa yang sebenarnya lebih utama? Apakah yang di sebelah kiri, orang yang kaya, yang dia dengan kendaraan mewahnya, atau orang yang miskin? Ya. Kalau kita disuruh memilih, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Ya. Ini mungkin pertanyaan yang dilematis juga ya, untuk dijawab. Ya. Mungkin kita bisa memperdalam dengan pertanyaan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk, atau bahkan sama aja sih jadi kaya atau miskin. Nah, saya kira masing-masing kita ini punya pendapat terhadap persoalan ini. Ada yang merasa lebih aman dalam posisi miskin, ada yang merasa aman dalam posisi kaya, dan lain sebagainya. Saya kira wajar perbedaan pendapat, persepsi wajar. Karena apa? Karena perdebatan ini sudah terjadi di kalangan para sufi, ya, para ahli tasawuf. Mereka memperdebatkan siapa sebenarnya lebih baik di antara si kaya dan si miskin. Ya. Apakah si miskin yang sabar atau si kaya yang pandai bersyukur dan murah hati, ya, dermawan. Ya. Mana yang lebih baik ini? Sama-sama punya kelebihan nih, yang miskin sabar, yang kaya pandai bersyukur dan murah hati. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan atau sebelum mengungkapkan perbedaan pendapat di antara para sufi, nanti saya akan coba tunjukkan kepada panjenengan semua bagaimana pendapat para sufi itu. Tapi sebelum itu kita tengok sedikit, ada riset yang menarik ini teman-teman, bahwa ternyata opsi kedua itu artinya bahwa si kaya itu selalu murah hati, itu tidak selalu berlaku. Ini menurut Piv et al. Nanti kita lihat risetnya udah tahun 2010 sih, sebenarnya sudah cukup lama. Ya. Pertanyaannya yang menggelitik adalah, are wealthy people more generous? Ya, apakah orang yang kaya itu lebih dermawan, lebih murah hati? Nah, ini sebuah pertanyaan yang mungkin menohok gitu ya. Nah, ternyata Piv dan kawan-kawan itu membuat sebuah tulisan dalam jurnalnya, jurnal Personality and Social Psychology, yang judulnya Having Less, Giving More. Justru orang yang oleh Allah diberi keterbatasan itu bisa memberikan lebih banyak. Nah, ini menarik nih. Ternyata kok lebih dermawan orang miskin daripada orang kaya ini. Dan ternyata saya temukan bukan hanya satu ini saja teman-teman. Ada banyak paper yang senada dengan ini, arahnya hampir sama, menunjukkan bahwa orang miskin itu justru lebih nyah-nyoh, kira-kira begitu kalau dengan bahasa kita. Nah, abstraknya dalam paper itu, dalam melakukan 4 studi itu, ya, ternyata didapati bahwa lower class, ya, kelas bawah itu more generous, ya, itu studi satunya, study one-nya, charitable, trusting, helpful. Wah, itu luar biasa itu, udah double-double tuh, malah 4 hal itu. Compare with their upper class, dibanding dengan yang upper class. Jadi ternyata lebih dermawan, lebih mudah memberi, lebih dipercaya, dan kemudian lebih menolong gitu ya. Dan respondennya cukup beragam ya, dari Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Jadi cukup mewakili beberapa benua.
Nah, pertanyaannya kenapa kemudian orang miskin bisa lebih seperti itu ya, bisa lebih dermawan, lebih murah hati gitu ya. Nah, Utpal Dolakia ini mencoba membuat analisanya. Orang yang kurang beruntung itu lebih dermawan dikarenakan dua hal, kata dia. Yang satu, mereka lebih berbelas kasih, karena memang lebih berbelas kasih kata mereka, kata Utpal. Kemudian yang kedua, dia punya lebih sensitif ya, lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Kenapa kata dia lebih peka? Karena dia sendiri bisa merasakan ya, kesusahan yang sedang dialami orang lain. Nah, ini sedikit saja untuk intermezzo saja terkait dengan fakta ya, bahwa secara psikologi masih banyak orang yang justru lebih dermawan dibanding orang kaya, yaitu orang yang berkekurangan. Oke teman-teman, nah kembali ke pendapat para sufi tadi. Jadi pendapat para sufi ini terbelah ya. Kira-kira ada yang lebih setuju orang miskin lebih utama, yaitu adalah seperti Harith al-Muhasibi dan Imam al-Ghazali. Ya, kenapa? Sebagai contoh kata mereka adalah Nabi Ayub yang diberi cobaan berupa kemiskinan dan sakit, tapi tetap bersabar. Ya. Kemudian sufi yang lain memberikan keutamaan justru kepada si kaya, karena berkaca kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang kita kenal sebagai orang yang kaya dan bersyukur atas anugerah tersebut. Di samping itu juga sahabat-sahabat Nabi ya yang sudah dijamin masuk surga, hartawan, pengusaha kelas kakap ya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya. Saya kira ini adalah pendapat masing-masing para sufi dan masing-masing punya sandarannya gitu ya. Ya, masing-masing punya reasoningnya gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Pendapat Ibnu Taimiyah, ini juga ulama tasawuf ya, ulama tasawuf. Tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih bedanya akhlak dan tasawuf? Nah, kalau tasawuf itu lebih kepada ilmu bagaimana mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan lain sebagainya. Makanya biasanya akhlak dan tasawuf itu bergandengan. Akhlak dan tasawuf. Mata kuliah akhlak dan tasawuf. Karena memang dua hal itu saling berkaitan. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibnu Taimiyah? Nah, Ibnu Taimiyah ini pendapatnya di tengah-tengah, teman-teman. Ya. Pendapatnya di tengah-tengah. Tidak yang kaya, tidak yang miskin. Kata beliau dalam kitab Sufiyah wal Fuqara, beliau menyematkan keutamaan bukan kepada si kaya dan bukan kepada miskin, tapi kepada orang yang lebih bertakwa di antara si kaya ataupun si miskin. Kata beliau, kalau kebaikan si miskin ini lebih banyak, ya tentu dia lebih utama. Begitu pula sebaliknya, kalau kebaikan si kaya ini lebih banyak, maka si kaya yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah jika kebaikan mereka sama, maka kemuliaan mereka juga akan sederajat. Terus bagaimana? Ya nanti akan sama-sama mulia di hadapan Allah. Ini si kaya kok baik, si miskin juga baik. Itu akan sama-sama mulia di hadapan Allah. Terus bagaimana? Iya tidak bagaimana. Dalam kasus tersebut yang pasti sama-sama mulia si miskin dan si kaya di hadapan Allah karena dia sama-sama baik. Tapi yang pasti si miskin itu lebih dahulu melangkah ke surga daripada si kaya, atau si kaya masuk ke surga belakangan, kira-kira begitu. Ini sama-sama baik ya konteksnya. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, kita merujuk kepada hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis sahihnya. Hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya. Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin, orang-orang miskin dari kaum muhajirin itu yasbiquna al-aghniya. Mereka akan mendahului masuk pada orang-orang kaya yaumal qiyamah pada hari kiamat ilal jannah, masuk ke surga. Berapa lama lebih cepatnya mendahulunya? Lebih cepat bi arba'ina kharifan, 40 tahun sebelum orang kaya. Ya, tentu 40 tahun di sini bukan ukuran di dunia ya, tapi ukuran menurut Allah. Wallahu alam kita tidak tahu berapa. Ya, yang jelas orang miskin masuk lebih cepat daripada orang kaya. Gitu ya.
Dan ini hadisnya sahih, riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Hibban. Ya. Kenapa bisa si kaya ini tertahan lebih lama di pintu surga? Karena si kaya ini harus mempertanggungjawabkan ya, dan dihitung harta dan kekayaannya. Ya. Dari mana sumber kekayaannya? Dari mana harta yang dia peroleh? Dari mana rezeki yang dia peroleh? Bukan hanya dari mana, tapi digunakan untuk apa? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kemaksiatan? Nah, ini akan menjadi perhitungan terperinci. Nah, perhitungan inilah yang membuat kemudian terjadi delay atau penundaan untuk masuk surga. Karena harus dihitung secara detail. Nah, kalau sudah begini teman-teman memang jadi dilematis ya. Mau jadi yang kaya atau miskin. Nah, di satu sisi ya seperti ini faktanya. Nah, tapi terlepas dari itu, kembali kepada judul tadi, jadi kaya atau miskin itu hanya alat uji, bukan sesuatu yang permanen melekat dalam diri kita. Ya, miskin dan kaya hanya dapat diidentifikasi sebagai alat uji semata. Dan ini dikonfirmasi oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu, dan ketahuilah olehmu annama amwalukum, sesungguhnya hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu itu fitnah, ujian. Fitnah di sini bukan fitnah tuduhan ya, tapi fitnah di sini para mufasir menerjemahkan sebagai ujian. Jadi harta kita, anak kita itu semata-mata ujian kata Allah. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun adim, telah menyiapkan pahala yang luar biasa. Maksudnya bagaimana? Ya siapa saja yang bisa lulus dalam ujian harta benda dan anak-anak, maka dia dapat pahala yang besar. Siapa yang bisa menggunakan hartanya dengan baik, siapa yang bisa mendidik anaknya dengan baik, maka Allah sudah siapkan pahala yang besar. Kira-kira begitu maksud dari ayat ini. Nah, sebagai alat uji, ya, baik kekayaan maupun kemiskinan itu berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruhnya bisa baik ataupun buruk. Yang jelas pengaruh ini bergantung kepada kesiapan mental masing-masing. Ada yang siap secara mental, ada yang justru nggak siap. Makanya ada yang disebut OKB ya, orang kaya baru. Ya. Dia kaget jadi orang kaya, dia nggak siap. Bahkan tiba-tiba ada orang yang kaya mendadak, tapi kemudian miskin mendadak. Karena dia belum siap menjadi orang yang kaya. Ya. Untuk itu ada manusia yang tidak siap dengan kemiskinan, sehingga kadang dia dengan kemiskinan itu ya sering mengeluh, bahkan tidak jarang yang sampai berpindah akidah, naudzubillah, gara-gara Indomie pindah agama gitu. Sebaliknya banyak pula manusia yang tidak siap dengan kekayaan, sehingga justru dengan kekayaan membuat dirinya jadi kikir, pelit, dan sombong, seperti kisah Qarun. Nah, kekhawatiran ini bisa dikonfirmasi di surat Al-Ma'arij. Ya, teman-teman nanti bisa cek surat Al-Ma'arij ayat 20 dan 21. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza massahu syarru jazua. Manusia itu jika ditimpa kesulitan itu berarti termasuk kemiskinan ya, itu jazua. Dia biasanya mengeluh. Nah, ngresulo mungkin kalau bahasa kita. Saya kira kalau mengeluh itu sesuatu yang alami ya, wajar. Semua manusia mengeluh. Tapi kalau suka mengeluh, nah ini tidak wajar. Kalau mengeluh sewajarnya itu saya kira masih wajar. Dalam batas-batas kemanusiaan. Kemudian ayat itu berlanjut, ayat 21-nya. Wa idza massahul khairu manu'a. Nah, manusia ini kalau ditimpa kebaikan, kesejahteraan, kekayaan, manu'a. Dia cenderung untuk pelit. Nah, pikir. Nah, jadi sebenarnya fenomena ini sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Ma'arij. Kalau miskin itu punya kecenderungan berkeluh kesah, kalau kaya punya kecenderungan pelit. Nah, ini yang harus kita coba hindari, ya, kita eliminasi dari diri kita. Nah, kemudian kaya atau miskin di samping alat uji sifatnya juga hanya sementara, ya, tidak kekal, dinamis, mudah berubah dan berputar ibarat roda. Ya.
Hari ini miskin, besok bisa kaya. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Mungkin teman-teman ingat ya lagunya siapa itu? Dery Sulaiman itu. Di SAS itu. Lagunya sangat hits itu ya. Dunia sementara, akhirat selamanya ya. Ya kan di situ ada lirik lagunya mengatakan miskin sementara, kaya sementara. Miskin ya sementara, orang yang kaya pun juga sementara. Tidak ada yang kekal gitu ya. Tidak ada yang menjamin orang kaya itu besok itu masih kaya. Tidak ada yang menjamin. Ya. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini, banyak orang-orang yang mendadak miskin. Ya. Banyak orang yang mendadak menjual rumahnya. Ya, dan lain sebagainya. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Gitu ya. Semua itu dinamis. Ya. Bisa berubah kapan saja. Nabi Muhammad sendiri pada awalnya adalah orang yang miskin, tapi kemudian Allah membuatnya menjadi kaya. Nanti bisa dilihat di surat Ad-Duha ayat 8. Ya. Jadi surat Duha ayat 8 itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, di sini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Jadi Allah kamu mendapati Muhammad itu dalam keadaan miskin, ailan fa'aghna. Kemudian Allah jadikan kaya. Nah, jadi para ahli tafsir sepakat bahwa kaya yang dimaksud di sini kaya harta. Ya, sebagian besar. Ya, meskipun ada juga sebagian kecil mufasir yang mengatakan kaya hati. Tapi coba kita tengok bagaimana transformasi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan terlahir dalam keadaan yatim. Ya. Kemudian setelah itu umur 6 tahun sudah jadi yatim piatu. Nah itu sudah cukup saya kira mewakili definisi ailan. Definisi orang yang miskin. Sampai kemudian diasuh kakeknya Abdul Muthalib, diasuh omnya Abu Thalib. Sampai kemudian dia menjadi partner bisnis dari Siti Hadijah ya radhiyallahu anha. Nah, itu transformasinya kelihatan bagaimana dari awalnya miskin menjadi kaya. Jadi itu menunjukkan kesementaraan, ya, kesementaraan seseorang. Ya. Nah, kalau mau tahu bagaimana Nabi itu kayanya, Nabi itu kayanya bisa dilihat dari berapa jumlah mahar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Hadijah. Itu sudah bisa jadi indikator. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya pada akhirnya siapa sebenarnya yang paling mulia di hadapan Allah? Ini kan pertanyaan endingnya seperti itu. Kalau tadi yang kaya seperti itu, yang miskin seperti itu, lah terus siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Maka bukan hamba yang kaya atau miskin sebenarnya yang disebut terbaik atau termulia di hadapan Allah, tapi yang paling bertakwa. Atqakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah di sisi Allah itu atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui lagi Maha khabir, ya, Maha mencermati, Maha mengetahui. Ini hampir sama nih. Alim, khabir, ini hampir sama artinya. Jadi persoalannya kita tidak tahu di antara teman-teman kita, di antara orang-orang di sekitar kita siapa yang lebih takwa. Tidak ada. Dan tidak ada orang yang bisa mencap dirinya, saya ini lebih bertakwa daripada si A. Atau si A itu lebih bertakwa daripada si B. Nggak ada yang tahu. Wallah alam. Ya. Kita tidak ada yang tahu. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Tapi yang jelas itu yang paling mulia di hadapan Allah. Sebagai tambahan, Nabi Ayub alaihissalam itu orang yang miskin, ya, salah satu nabi yang miskin tapi penyabar. Sebaliknya Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang kaya tapi dia ahli syukur. Baik Nabi Ayub maupun Nabi Sulaiman sama-sama disebut Allah sebagai hamba yang baik dan taat. Nah, ini bisa didapat di surat Shad ayat 30 dan ayat 44.
Kalau ayat 30 itu bicara tentang Nabi Sulaiman. Kalau ayat surat Shad ayat 44 itu bicara tentang Nabi Ayub. Tapi redaksinya sama, teman-teman. Redaksinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya innahu awwab. Sesungguhnya dia orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada masalah apapun kondisi seorang hamba itu, apakah dia dalam kondisi miskin, maka bisa mencontoh bagaimana kesabaran Nabi Ayub. Kalau dia orang yang kebetulan diberikan Allah kekayaan, bisa belajar dari Nabi Sulaiman yang ahli syukur. Jadi saya kira sudah mulai terjawab lah pertanyaan tadi. Nah, kesimpulan, yang pertama, sedekah itu bukan simbol kekayaan. Ya, saya ulangi lagi, sedekah itu bukan simbol kekayaan. Tetapi sedekah adalah simbol keimanan. Karena apa? Karena baik orang miskin maupun orang kaya itu punya peluang yang sama untuk bersedekah. Dalam Al-Quran banyak disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang yang berinfak, bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi jangan pernah kita mengkonotasikan bahwa sedekah itu hanyalah domainnya orang-orang yang kaya, tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Sama-sama ujian. Yang kaya itu juga ujian, yang jadi miskin juga ujian. Tidak boleh saling mengira bahwa nah itu yang diuji hanya yang miskin itu. Nah, itu yang diuji hanya yang kaya. Enggak, sama-sama diuji dan besok juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, takwa adalah satu-satunya indikator ya, seseorang itu dikatakan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada indikator yang lain selain itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.